Tes tes. Nggak kelihatan kalau apa ya? Udah nggak kelihatan kalau. Oh gitu ya, ya wis, di sleep dulu aja. Ayo sudah Vi? Sudah? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS yang insya Allah akan kita selenggarakan hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Muzaki. Sebelum kita belajar, mari kita bersama maka pelajaran ini dapat menggunakan doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran inti hari ini, mari kita memperkuat rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya, menghadap ke depan. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Fitra absen dulu ya untuk tiap anak. Mohon nanti untuk mengacungkan jari ke atas kalau saya panggil. Atskan Muhammad Kaisan, Ahmad Zaki Almer, Ahmad Fadil Al-Latif, Ahmad Jalaluddin Rumi, Ahmad Muzaki, Ahza Zafer Arfa, Aufa Ramadan Ridho, Azam Rizkullah Hanif, Askasano Zaki Pambudi, Bihubillah Salman Mukodas, Fahri Ahmad, Hawari Ahmad Wisanggeni,
Nailul Autar, Muhammad Nizam, Muhammad Husni Mubarak, Muhammad Ali Hanafi, Muhammad Azam Amrullah, Muhammad Kenzi Kayana, Muhammad Rehan Atar, Sirhan Saladin Fabian. Hari ini izin tidak masuk. Kenapa? Oh, lomba-lomba apa? Oh, binaragawan. Oh ya, kita doakan ya. Semoga Mas Sirhan nanti mendapatkan juara. Oh, ternyata anaknya ikut binaragawan. Memang badannya besar. Ya, Xavier Feril Abdillah, oke. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Yang nggak siap angkat tangan. Nggak siap angkat tangan. Oh, nggak ada, siap semua. Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang akan kita pelajari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di bab 3. Hari ini kita akan membahas bab 4. Tema kita hari ini yaitu tentang kolonialisme atau kedatangan bangsa barat di Indonesia. Ada yang tahu nggak kolonialisme itu apa? Yang bisa angkat tangan. Kolonialisme, ya apa kolonialisme? Kolonialisme adalah penguasaan suatu negara terhadap daerah atau wilayah lain dengan tujuan untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam serta tenaga kerja di wilayah tersebut guna kepentingan negara penjajah. Oh ya, jadi kolonialisme itu adalah bahasa sederhananya adalah penaklukan suatu wilayah atau pendudukan suatu wilayah. Jadi sebelum kita pembahasan lebih dalam, saya ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Jadi apa yang akan kita capai hari ini? Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan latar belakang penjelajahan samudra. Jadi nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan dan memahami bagaimana latar belakang bangsa barat bisa ke Indonesia. Yang kedua, yaitu diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Jadi sama-sama pendudukan tapi punya perbedaan. Yang ketiga, yaitu diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi dan mempresentasikan proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis dampak positif dan negatif kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Semoga bisa tercapai semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Oke, latar belakang penjelajahan samudra. Jadi anak-anak bisa sambil dicatat ya untuk poin-poin pentingnya. Bukunya sudah disiapkan semua ya, buku paket? Oke, silakan bisa sambil dibuka di bab 4. Latar belakang penjelajahan samudra oleh bangsa barat. Di sini ada kata bangsa barat. Kira-kira bangsa barat itu bangsa mana? Eropa. Contoh negara Eropa apa saja? Belanda, terus Inggris, terus Prancis. Oke, bagus, sudah paham tentang bangsa barat. Jadi ada 5 latar belakang atau faktor yang menyebabkan bangsa barat itu mau datang ke Indonesia. Jadi yang pertama latar belakangnya ialah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi di mana pada waktu itu Konstantinopel itu merupakan daerah di negara Turki sana. Jadi dulu Konstantinopel itu merupakan daerah yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Kemudian setelah Islam menguasai dunia pada waktu itu, Konstantinopel dapat ditaklukkan. Nah, sementara itu Konstantinopel itu merupakan daerah yang menjadi wilayah strategis untuk berdagang. Jadi orang Eropa kalau mau ke Asia itu harus melewati Konstantinopel. Jadi kalau jatuh ke tangan Turki, otomatis bangsa Eropa tersebut tidak bisa lewat, harus mencari alternatif jalan yang lain. Ya, salah satunya melakukan penjelajahan samudra. Jadi bikin kapal besar, mereka menjelajah.
Tidak hanya ke Indonesia saja, ada juga yang ke Afrika, ada yang ke Amerika. Kemudian latar belakang yang kedua, yaitu munculnya semboyan 3G atau 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Ada yang tahu apa itu pengertian gold, glory, dan gospel? Angkat tangan. Ya, Mas Zaki. Kalau gold berarti emas atau bata. Ha-ha. Kemudian kalau glory itu kecahayaan Ya, dan gospel adalah penyebaran agama. ya benar sekali. Jadi 3G itu adalah semboyan bangsa Barat untuk menguasai dunia, bukan hanya Indonesia. Yang pertama yaitu gold. Gold itu dalam bahasa Inggris artinya emas. Tapi yang dikatakan di sini gold itu bukan emas, tapi berupa komoditas rempah-rempah. Karena rempah-rempah harganya sangat mahal sekali di Eropa. Rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Untuk apa saja kira-kira? Obat-obatan, terus apa lagi? Untuk memasak, terus ya untuk dijual, untuk dimasak sendiri atau dikonsumsi sendiri. Jadi mereka mencari rempah-rempah. Dan salah satu tempat yang banyak menyimpan rempah-rempah salah satunya ada di Indonesia. Kemudian glory. Glory itu artinya apa? Kejayaan. Jadi glory. Mereka semakin banyak menguasai daerah di dunia, maka semakin jaya. Itu adalah semboyan mereka. Semakin banyak jajahannya, semakin jaya. Dan yang terakhir yaitu gospel. Artinya menyebarkan agama. Agama apa? Agama Kristen. Jadi agama Kristen Katolik. Jadi mereka selain mereka itu mencari rempah-rempah, kemudian mencari kejayaan, mereka juga menyebarkan kepercayaan mereka, disebarkan di seluruh dunia. Nah, pada waktu itu dunia itu belum begitu mengenal ajaran Kristen. Nah, maka dari itu mereka mengenalkan melewati misionaris namanya. Jadi orang yang menyebarkan agama Kristen namanya misionaris. Jadi bisa sambil dicatat ya untuk yang lain ya. Kemudian yang ketiga yaitu penemuan teori Kopernikus yang didukung oleh Galileo. Nah, isinya apa? Yaitu bahwasanya menurut Kopernikus bahwa bumi itu dulu itu nggak percaya, manusia di dunia itu nggak ada yang tahu bentuk bumi itu seperti apa. Setelah diteliti oleh Galileo, oh ternyata bumi itu bulat. Nah, orang-orang Eropa itu kayak nggak percaya, mereka penasaran. Gimana caranya? Kira-kira gimana kalau penasaran? Nah, memutari bumi, menjelajah samudra. Pada waktu itu menjelajah samudra. Oh ternyata benar, mereka berangkat dari Portugis misalnya. Dia jalan ke barat, sampai balik ke timur, kembali lagi. Oh ternyata benar, bumi itu bentuknya bulat. Nah, sambil mereka menjelajah ini, mereka menemukan daerah-daerah baru yang asing. Nah, dari situlah muncul yang namanya peta. Nah, peta itu berawal dari para penjelajah ini. Mereka menemukan daerah baru digambar. Pesisirnya bentuknya gini, bentuknya gini, bentuknya gini gitu. Jadi mereka membuat peta dari situ, para penjelajah. Salah satunya yang terkenal yaitu penjelajah dari Portugis namanya Christopher Columbus. Nah, itu adalah salah satu yang paling terkenal. Kita akan bahas nanti. Kemudian yang keempat yaitu semangat reconquista atau semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Nah, pada waktu perang salib pada waktu itu di Eropa, nah, Islam itu kan menguasai dunia, termasuk Konstantinopel jatuh ke tangan Turki yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Nah, orang-orang Eropa yang dominan atau mayoritas beragama Kristen, mereka punya upaya pengen menaklukkan Islam di dunia. Afrika dikuasai oleh Islam. Di Asia bagian utara mayoritas mereka Islam. Nah, cuma Eropa tempat berkumpulnya para orang-orang yang beragama Kristen. Maka mereka punya semangat, ayo kita taklukkan orang-orang Islam di seluruh dunia. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menemukan kompas. Tahu kompas ya? Saya nggak tahu kompas angkat tangan. Ya nggak pernah tahu kompas angkat tangan. Mas Latif tahu kompas? Bentuknya gimana? Bulat. Fungsinya untuk apa kompas? Ya, untuk menunjukkan arah. Jadi mereka membuat kompas. Nah, kemudian setelah menemukan bagaimana cara penggunaannya, mereka mencoba. Oh, utara sebelah atas, oh, barat sebelah kiri, ya, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang belum paham silakan bisa bertanya.
Sudah paham semua? Bismillah, semoga. Oke, selanjutnya kalau sudah paham kita lanjut. Sekarang kita ke topik yang kedua, yaitu perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kira-kira apa perbedaannya? Ya katanya, yang pertama dari katanya. Kolonialisme itu berasal dari bahasa Romawi, yaitu kolonia, artinya tanah pemukiman. Kemudian untuk imperialisme itu berasal dari kata imperer atau imperium dalam bahasa Latin, artinya adalah memerintah. Jadi intinya sama, keduanya itu sama, punya pengertian yang sama-sama menduduki suatu daerah atau wilayah. Kemudian perbedaan yang kedua, suatu sistem pemukiman yang berada di luar negara induk atau penjajah. Jadi mereka berusaha membuat pemukiman, membuat rumah. Contohnya apa? Kalau di cerita sekarang kira-kira apa? Yang sekarang lagi rame di dunia pendudukan, apa? Ya, kalau kalian melihat berita, itu kan ada berita tentang bagaimana Israel menduduki wilayah Palestina. Itu adalah salah satu kolonialisme. Kemudian untuk imperialisme adalah memperluas wilayah suatu negara dengan cara merebut dan menanamkan pengaruhnya di daerah lain. Bedanya, kalau kolonialisme itu cuma menduduki, buat rumah saja. Mereka tidak berhak untuk mengatur-ngatur daerah sekitar. Tapi kalau imperialisme, mereka sudah menduduki, tapi juga mereka memerintah masyarakat yang ada di sana. Jadi lebih apa ya? Lebih kejam ya, bahasanya lebih kejam. Wis menduduki tapi ya memerintah, memberikan politik di daerah itu, memberikan pengaruh. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu proses penguasaan atau pembentukan wilayah. Kemudian untuk imperialisme, praktek penjajahannya. Jadi kolonialisme itu cuma menduduki. Tapi kalau imperialisme itu menjajah. Wis menduduki tapi juga menjajah, mengambil sumber daya alam yang ada di daerah wilayah yang didudukinya. Itu ya, paham perbedaannya? Yang enggak paham angkat tangan. Autar sudah paham? Atskan? Oke. Masih fokus ya hari ini ya? Darul Fakih? Bagus, masih semangat. Oke, sekarang setelah Pak Fitra menjelaskan beberapa poin-poin yang akan kita pelajari hari ini, sekarang waktunya, ini adalah bangsa-bangsa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra. Ada 4 negara. Kalau disingkat namanya SPBI. Apa itu SPBI? Spanyol. Ya, kalau di POM namanya SPBU, kalau di sini namanya SPBI. Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Kalau Jepang Pak gimana kalau Jepang? Jepang masuk Eropa enggak? Yang kita bahas adalah kedatangan bangsa Barat Eropa. Oke, setelah kalian mengamati di depan bahwasanya ada 4 negara, sekarang Pak Fitra ingin membentuk kelompok. Kelompok terdiri dari 4 kelompok yang sudah kita lihat di depan sesuai dari 4 negara ini. Oke, saya bacakan untuk kelompoknya. Atskan Muhammad, kemudian Ahmad Muzaki, Aufa, Bihubillah, dan Kenzi, satu kelompok. Kemudian Ahmad Zaki Almer, Hawari Ahmad, Muhammad Husni, dan Rehan, satu kelompok. Silakan sudah bergabung ya. Ahmad Fadil Alatif, Ahmad Jalaluddin, kemudian Nailul Autar, Muhammad Nizom, dan Safier, satu kelompok. Dan yang terakhir Azza Zafer, Azam Rizkullah Hanif, Askasano, dan Fahrul Wujud, satu kelompok. Tambah kurang satu ya, Ali Hanafi, itu satu kelompok. Untuk kelompoknya Atskan, kelompoknya Zaki Almer,
itu kelompok 2. Untuk kelompoknya Askan, kelompok 3. Kelompok Ahmad Fadil itu kelompok 1. Dan yang terakhir kelompoknya Azza adalah kelompok 4. Jadi ada 4. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian tugas yang akan dikerjakan hari ini, yang pertama adalah buatlah kelompok terdiri dari 5 orang, sudah dibentuk. Kemudian diskusikan proses kedatangan bangsa barat serta pengaruhnya di Indonesia. Setelah kalian mendiskusikan, kemudian dipresentasikan ke depan. Nanti akan saya tunjuk kurang lebih 2 kelompok akan maju ke depan untuk presentasi. Kelompok pertama, angkat tangan kelompok pertama. Kelompok pertama membahas bangsa Portugis. Kelompok kedua membahas bangsa Spanyol. Kelompok 3 membahas bangsa Belanda. Dan yang terakhir kelompok 4 bangsa Inggris. Jadi diingat-ingat kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk tugasnya dikerjakan pada laptop. Pada laptop, satu kelompok satu laptop dengan menggunakan aplikasi Canva, PowerPoint atau sejenisnya. Jadi menggunakan presentasi di Canva atau PowerPoint. Kemudian selain mengerjakan diskusi di laptop, kalian juga mengerjakan soal tes tertulis dan dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari satu tes, dikerjakan bersama-sama. Kalian bisa bekerja sama, ada yang membuat PowerPoint-nya, ada yang mengerjakan soal tesnya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Yang masih bingung dengan tugasnya? Sudah paham? Kalau sudah paham, laptopnya bisa dibuka semuanya. Disiapkan juga untuk buku paketnya. Waktu pengerjaan kurang lebih 20 menit. Silakan dimaksimalkan untuk waktunya. Laptopnya bisa? Buat sekreatif mungkin ya untuk Canva-nya, sebagus mungkin. Mana? Lembarannya yang tugas 30 lembar di yang tes tulis Apa? untuk ya soal yang Oh iya, belum saya bagikan ya. Mohon maaf untuk lembar tes tulisnya belum saya bagikan. Sama-sama. Bukan itu ya? Salah. Silakan berbagi peran. Ada yang mengerjakan Canva PowerPoint-nya, ada yang mengerjakan tes tulisnya. Karena salah satu penilainya adalah kerjasama.
Bisa nggak laptopnya? Inggris ke Indonesia. Dapat apa ini? Apa? Negara apa? Inggris. Espanyol. Laptopnya bisa dipakai? Sangat Bisa. Ngerjakan apa? bangsa Spanyol. Spanyol. Histori Spanyol. Dibuat yang bagus ya. Jangan. Ono limo semester. Kembali pesta itu ada Kalau ada yang masih bingung bisa bertanya. Dapat apa ini? Bangsa Portugis. Ini kalau tidak muat bisa di belakangnya. Ini nanti kalau nggak muat bisa di belakangnya. Kalau terlalu kecil. Kalau ditulis beberapa saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya intinya ya, intinya ditulis. Ini untuk tes tulisnya. Nanti kalau misalnya ini nggak muat bisa di belakangnya. Zaki. Ya, kerjakan dong. Ini nanti kalau misalnya nggak muat di belakangnya aja.
Niki step individu nih. Hmm? Niki kalau nomor absen step individu di kelompok. Ya. Setiap ya nomor absennya masing-masing. Sepuluh menit lagi. Ayo maksimalkan.
terutama untuk yang presentasi, untuk slide-nya disegerakan. Ya. Presentasinya kurang lebih 5 menit. Nanti ada juga sesi tanya jawab. Mohon untuk setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang maju di depan. Ada kesulitan nggak? Aman. Aman? Aman. Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Enggak, Pak. Aman ya? Aman. Oh, berarti siap presentasi ya? Ya. Apa ini ngerjakan apa? Belanda, Pak. Oh, Belanda. Kasih benderanya biar bagus. Ya, benderanya tuh. Kasih bendera negaranya. Biar temanmu tahu. Ya, tar ya. Oh, tar bagian apa ini? Ngerjakan ini, tes tulisnya. Tiga menit lagi. Serhan mulai izin cuma hari ini ya?
Rehan bagian apa ini? Mengerjakan apa? Tes tulis. Sudah siap presentasi? Ya, tak kasih waktu lagi 2 menit. Kurang apa? Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah. Siap ya, pertama ya. Oke, untuk yang presentasi kelompok 3. Yang pertama, yang kedua, kelompok ini sudah selesai belum? Hampir, kurang apa? Siap presentasi? Siap. Oke, kedua kelompoknya Mas Nizom. Jadi untuk pertama yang presentasi adalah bangsa Belanda, yang kedua adalah bangsa Portugis. Tiap kelompok silahkan menyiapkan pertanyaan untuk temannya yang presentasi di depan. Kalau sudah siap bisa ke depan kelompoknya Belanda. Bisa pakai ini, bisa pakai meja ini ya. Jangan sampai menutupi layarnya. Ini mengganggu, tak pindahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengajar ilmu pengetahuan sosial Bapak Fitrah Fadil. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami dari pembelajaran kita tadi. Di sini kami mendapatkan bagian bangsa Belanda. Tahu bangsa Belanda nggih? Apa bangsa Belanda?
Oke. Namun sekarang kita tidak akan membahas apa itu bangsa Belanda. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang bagaimana Belanda ini bisa masuk ke negara kita, Indonesia. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dari yang di sana, yang sebagai moderator bernama Bihubila Salman Mukodas. Sebelahnya ada Muhammad Kenzi Kayana Ramadan. Yang di pojok ini yang pakai kacamata, yang paling pojok ini kacamataan semua, namanya Ackan Muhammad Kaisan Arohid. Dan yang tengah ini yang paling kecil namanya Aufa Ramadan Ridho Rahman. Dan saya sendiri Ahmad Muzaki Putra Wahyudi. Baik, langsung saja kita mulai pada slide berikutnya. Oke teman-teman, untuk bangsa Belanda sendiri pastikan mempunyai latar belakang. Mengapa kok menjajah ke negara kita? Mengapa kok datangnya ke negara kita? Kenapa kok gak ke Malaysia, gak ke lainnya? Ternyata setelah kami membaca-baca tadi di buku, Belanda datang ke Indonesia itu dengan tujuan utama mencari dan menguasai. Apa yang dicari, apa yang dikuasai, yaitu perdagangan rempah-rempah langsung di Indonesia. Belanda juga termotivasi semangat 3G atau 3G, Gold, Glory, Gospel. Sudah tahu artinya ya? Nah, dan Belanda ini juga ingin menguasai perdagangan dunia yang saat itu dikuasai Spanyol dan Portugis. Lanjut, kan dibacakan oleh Aufa. Selanjutnya ialah proses kedatangan. Yaitu yang pertama ialah ekspedisi Cornelis de Houtman. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang berlayar dari Belanda dan tiba di pelabuhan Banten, Pulau Jawa tahun 1596. Awalnya hubungan dengan masyarakat Banten berjalan baik, tapi kemudian memburuk karena sikap kasar dan tidak sopan rombongan Belanda, sehingga mereka diusir dari Banten. Kemudian yang kedua ialah monopoli perdagangan. Belanda tidak menyerah, mereka kembali lagi dan mulai menjalin hubungan dagang dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Ambon, Ternate, dan Batavia. Untuk memperkuat kekuasaan dan perdagangan, pemerintah Belanda membentuk VOC. Baik, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Yang slide ini akan dibacakan oleh teman kita Ackan. Melanjutkan proses kedatangan Belanda yang nomor ketiga, yaitu membentuk perkumpulan dagang VOC atau Verenigd Oostindische Conferentie tahun 1602. Perkumpulan dagang VOC ini didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda yang bertujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, menghindari persaingan antara pedagang Belanda, serta untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan. Yang keempat, mendirikan Batavia atau Jakarta pada tahun 1619. Pada tahun 1619 ini Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon untuk merebut Jakarta dan menghancurkannya. Kemudian barulah membangun kota baru yang diberi nama Batavia yang menjadi pusat pemerintahan serta perdagangan VOC di Indonesia. Baik, slide selanjutnya. Nah, untuk proses kan sudah. Sekarang kita akan membahas tokoh yang sebagai pelopor perjalanan bangsa Belanda ke negara kita. Siapakah dia? Dia adalah Cornelis de Houtman. Lahir pada tanggal 2 April tahun 1565 dan meninggal tanggal 11 September tahun 1599.
Dia adalah seorang penjelajah dan pelaut Belanda yang dikenal sebagai pemimpin ekspedisi Belanda pertama ke Hindia Timur yang membuka jalan bagi kolonialisme Belanda di Indonesia. Lanjut. Nah, yang ini akan kembali dibacakan oleh teman kita, Aufa. Baik, beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, monopoli perdagangan atau VOC. Belanda melalui VOC menerapkan monopoli perdagangan, terutama rempah-rempah. VOC melarang rakyat Indonesia menjual hasil buminya kepada pihak lain selain VOC. Siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi berat, bahkan dihukum mati. Yang kedua yaitu divide et impera. VOC menggunakan politik divide et impera, yaitu mengadu domba antar kerajaan atau suku di Indonesia. Untuk melemahkan kekuatan lokal, dengan cara ini Belanda lebih mudah menaklukkan wilayah-wilayah yang ada. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atskan. Beberapa kebijakan, nomor yang ketiga yaitu adanya kerja paksa atau rodi. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah untuk kepentingan pemerintah Belanda, seperti membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum yang lain. Sistem ini banyak terjadi pada masa VOC maupun setelahnya. Yang keempat yaitu adanya tanam paksa. Adanya tanam paksa ini diterapkan sejak tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Pada tahun ini, rakyat diwajibkan menanam tanam ekspor seperti kopi, tebu, dan lain sebagainya. Di sebagian tanah pertaniannya dan hasilnya harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya adalah dampak kebijakan kolonial Belanda bagi rakyat Indonesia. Masih fokus ya? Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama, yaitu eksploitasi sumber daya alam dan rakyat. Belanda itu memaksakan pada rakyat kita untuk sistem tanam paksa atau kultur stil seal dan penyerahan wajib yang mau menyebabkan rakyat menderita karena harus menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Rakyat tidak bebas mengelola tanahnya sendiri. Yang kedua, kemiskinan dan kelaparan. Akibat kerja rodi dan tanam paksa, rakyat kehilangan waktu untuk menanam tanaman kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan kelaparan, seperti yang terjadi di daerah Jawa Tengah pada pertengahan abad ke-19. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita melihat foto-foto dari para orang-orang zaman dahulu kan kurus-kurus ya, kelihatan tulang-tulang. Nah, ini penyebabnya salah satu. Masa kita menanam yang menikmati orang lain? Kan tidak patut. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya yaitu ialah dampak kebijakan kolonial Belanda bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu hancurnya struktur sosial masyarakat. Politik adu domba, divide et impera, menyebabkan perpecahan antar kerajaan dan suku. Pemerintah tradisional dilemahkan atau dijadikan alat kekuasaan kolonial. Yang keempat yaitu munculnya perlawanan rakyat, penindasan dan ketidakadilan kolonial menimbulkan banyak perlawanan rakyat seperti pahlawan Diponegoro, Patimura, dan lainnya. Baik, lanjut. Dan yang terakhir, ini diakhiri oleh teman kita Atkan. Dampak kebijakan kolonial Belanda yang kelima adalah pembangunan infrastruktur, yaitu dengan tujuan kolonial. Belanda membangun jalan, pelabuhan, dan rel kereta api bukan untuk rakyat, tetapi untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan dan Eropa. Baik, selanjutnya. Oke, teman-teman, kita sampai pada sesi tanya jawab. Silakan untuk notulen, Kenzi bisa bersiap mencatat ya. Oh ya, untuk yang lainnya silahkan mengajukan pertanyaan
Nanti untuk yang presentasi di depan bisa memilih temannya yang bertanya. Saya buka untuk sesi pertama ini 2 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk Belanda ya. Ya, pertanyaan untuk Belanda, silahkan. Angkat tangan. Dari tim 2. Sebutkan namanya, Mas. Siapa namanya? Nama saya Hawari Ahmad Wisanggeni dari kelompok 2. Pertanyaannya kan tadi dijelaskan VOC. Nah, apa perbedaan antara pemerintahan kolonial Belanda dengan VOC? Sudah, itu saja. Terima kasih. Baik, satu lagi yang mau bertanya. Oke, dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Kelompok 1. Silakan perkenalkan diri dan namanya ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Nidham Maulana. Saya mewakili dari kelompok 1. Mengapa Belanda sangat lama melakukan penjajahan di Indonesia? Oke, silahkan ditampung dulu untuk pertanyaannya, didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai didiskusikan bisa langsung dijawab. Sudah, Pak. Oke, silahkan bisa langsung dijawab. Baik, kami jawab dulu dari kelompok 2 ya. Ini pertanyaannya, apa perbedaan antara pemerintah kolonial Belanda dengan VOC? Baik, akan dijawab oleh Adkan. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu apa perbedaan antara pemerintah kolonial Belanda dengan VOC. Di buku paket yang sudah kita baca tadi dijelaskan VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang menjalankan kolonialisme secara ekonomi dan bersifat privat. Sedangkan pemerintah kolonial Belanda adalah pemerintah resmi negara yang menjajah Indonesia secara langsung serta bersifat politik secara administrasi. Pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Bentar, sebelum lanjut, sudah paham nggih? Apa masih ada yang ditanyakan? Belum. Oh ya, jadi saya ingin menyimpulkan juga apa yang sudah dijawab oleh kelompok 3, bahwasanya perbedaan apa tadi? Perbedaan antara VOC pemerintah kolonial. dengan pemerintah kolonial Belanda. Kira-kira perbedaannya yaitu secara garis besarnya atau sederhananya, kalau VOC itu adalah sebuah perusahaan yang sifatnya adalah perusahaan swasta, perusahaan para pedagang yang ada di Belanda sana. Mereka membentuk komunitas namanya VOC. Kemudian kalau Belanda sendiri itu berbentuk suatu pemerintahan atau negara. Jadi mereka berbeda dari saling berbeda antar ini yang datang ke Indonesia ini. Kalau VOC itu mereka datang dalam bentuk perusahaan, sedangkan kalau Belanda mereka dalam bentuk negara. Jadi seperti itu kurang lebih untuk jawabannya. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Baik, lanjut pertanyaan kedua dari kelompok 1. Mengapa Belanda sangat lama melakukan penjajahan di Indonesia? Oke, akan dijawab lagi oleh teman kita Adkan. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu mengapa Belanda sangat lama melakukan penjajahan Indonesia? Belanda bisa menjajah Indonesia itu lama karena kekayaan alam Indonesia yang menarik, politik, serta minimnya persatuan bangsa, dan juga sistem pemerintahan kolonial yang kuat, dan juga adanya perlawanan baru efektif setelah nasionalisme tumbuh di awal abad ke-20. Apakah sudah paham dari kelompok 1? Apa kesimpulannya tadi?
Kesimpulannya yaitu mengapa kok Belanda lama menjajah di Indonesia? Apa kesimpulannya? Karena adanya kekayaan alam Indonesia yang menarik. Yang pertama karena faktor kekayaan alam, sumber daya alamnya di Indonesia itu nggak habis-habis, sangat banyak sekali. Karena di Indonesia itu terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, tanahnya yang subur. Maka dari itu Belanda itu betah atau lama menjajah di Indonesia. Yang kedua faktor apa? Adanya politik adu domba. Ya, karena adanya politik adu domba. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu mudah sekali diadu domba. Mereka tidak perlu senjata untuk melawan masyarakat atau rakyat Indonesia. Mereka cukup mengadu domba antar rakyat Indonesia. Yang ketiga, Minimnya persatuan bangsa. ya, karena tadi gampang diadu domba, maka dari itu persatuan rakyat Indonesia itu kurang sekali. Maka mereka mudah untuk dijajah dan mereka betah, Belanda ini betah untuk menjajah Indonesia. Kemudian sistem pemerintahan kolonial yang kuat. ya, Belanda itu terkenal kuat, mampu untuk menjelajah samudra. Jadi Belanda itu dapat dikatakan sebagai negara yang kuat di Eropa. Sudah paham kelompok berapa tadi? Kelompok 1? Oke, satu lagi penanya. Baik, ada yang mau tanya lagi? Tinggal kelompok terakhir ya, kelompok 4. Kelompok 4, apakah Ada yang mau sudah membuat ditanyakan? pertanyaan? Sebentar, tunggu dulu. Nih, ngomong. Perkenalkan, nama saya Ahza Zafir Arfa, perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya, menurut kelompok 3, apa saja contoh peninggalan kolonial Belanda di Indonesia? Terima kasih. Baik, sudah dicatat ya? Oke, lanjut ke pertanyaan dari kelompok 4 dan pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, menurut kelompok kami, apa saja contoh peninggalan kolonial Belanda di Indonesia? Pastinya banyak ya, dan kami akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, peninggalan Belanda di Indonesia itu terutama di bidang arsitektur, pendidikan, hukum, transportasi, dan kota kolonial. Peninggalan ini menjadi saksi sejarah masa penjajahan dan sebagian masih digunakan atau dilestarikan sampai sekarang. Contohnya, kalau kita tahu di alun-alun kan ada gereja. Nah, itu merupakan gereja peninggalan dari kolonial Belanda. Sudah tahu belum? Belum. Ya, kalau tidak tahu, gereja yang di dekatnya alun-alun. Bukan yang sampingnya pas ya, tapi yang arah ke Kayu Tangan, tahu? Yang gereja 1 itu pojokan itu. Nah, itu merupakan peninggalan kolonial dulu yang masih berdiri sampai sekarang. Selain gereja apa tadi? Kalau gereja kan di bidang arsitektur, kemudian ada di bidang pendidikan. Bidang pendidikan apa contohnya? Contohnya bisa berupa peninggalan sekolah. Nah, sekolah-sekolah Belanda itu kan ada beberapa yang masih ada sampai sekarang. Contohnya Taman Siswa dulu adalah bekas dari Belanda. Sudah kelompok 3? Sudah. Baiklah, apakah sudah puas kelompok berapa tadi? Sudah. Dengan jawabannya? Oke, baiklah. Kalau memang sudah, bisa diakhiri untuk kelompok 3. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga materi yang singkat ini dapat memberikan kita manfaat, bisa memberikan kita keberkahan dalam belajar, dan semoga bisa selalu kita ingat sampai kita tua nanti. Amin. Mungkin ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Silakan bisa kembali ke tempatnya.
Ya tadi penampilan dari kelompok 3 alhamdulillah sangat baik sekali. Dan sekarang berhubung waktunya sangat singkat sekali, kita tidak bisa melanjutkan untuk kelompok yang lain. Insya Allah akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya terkait materi ini tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan disiapkan 1 lembar kertas atau buku. Silakan ditulis refleksi hari ini. Apa itu? Yaitu bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, apakah membosankan, atau apakah. Silakan curhat di dalamnya. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit. Setelah itu bisa dikumpulkan. Ini masing-masing ya, bukan tiap kelompok ya. Masing-masing individu membuat. Individu membuat. Apa Rehan? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Sini. Iya, tugasnya juga dikumpulkan. Sini dikumpulkan di depan. Oke ya, kurang 5 menit ya. Belum. Kurang 5 menit ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan di depan, kelompok berapa ini? 4.
Ini kurang refleksinya. Ya sudah dikumpulkan di depan nanti. Masih ada waktu 5 menit. Yang lainnya masih semangat? Darul Fakih. Oke, tema kita hari ini apa tadi? Dari beberapa negara yang sudah ditampilkan di depan tadi, kira-kira negara yang paling favorit menurut kalian itu mana? Yang suka sama Portugis angkat tangan. Kenapa suka sama Portugis? Karena suka dengan Cristiano Ronaldo. Oke. Ya, yang suka Belanda. Oh, tim dewe. Ayo, kenapa kok suka Belanda? Kincir angin, Pak. Kincir angin, apa itu kincir angin? Fungsinya buat apa? Buat tenaga listrik. Ya, listrik. Yang suka dengan Spanyol. Ya, kenapa suka dengan Spanyol? Hah? Lamine Yamal. Oh, Lamine Yamal. Main bola ya, rata-rata kelas ini suka sepak bola. Yang suka Inggris? Yang suka Inggris? Kenapa kok suka Inggris? Apanya? Bahasanya gampang. Oh, berarti Mas Hanafi ini jago bahasa Inggris ya. Oke. Oke, sudah selesai nih? Yang refleksinya kurang dikit ah. Oh, sudah. Sini bisa dikumpulkan. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Saya ulang lagi terkait dengan materi ini. Mungkin ada yang masih penasaran dengan tema kita hari ini. Silakan, saya beri kesempatan satu anak saja. Enggak ada? Oke, baiklah kalau tidak ada, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, sekian untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darul Fakih. Oke, silahkan bisa istirahat. Apa? Wis ya, dimatikan aja.